Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi jenis perencanaan pendidikan. Langsung saja pada pembacaan materi pertama yang akan dibacakan oleh Dinda Riza Azahra. Kepada Dinda Riza Azahra dipersilahkan. Saya Dinda Riza Azahra dengan NIM 200020036 akan membacakan materi yang pertama, yaitu jenis perencanaan pendidikan pada menurut waktu. Menurut waktu perencanaan, ada 3 macam perencanaan. Yang pertama, perencanaan jangka panjang, di mana perencanaan jangka panjang biasanya mempunyai jangka waktu 10 sampai 25 tahun. Dalam perencanaan jangka terdapat rencana yang bersifat umum dan strategis. Dalam rencana jangka panjang ditetapkan tujuan yang ingin dicapai untuk jangka waktu 10 atau 20 atau 25 tahun ke depan yang diikuti dengan kebijakan umum untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya, perencanaan jangka panjang adalah rencana pembangunan jangka panjang Indonesia. Perencanaan jangka panjang memberikan arah bagi perencanaan yang jangka waktunya lebih pendek, sepertinya perencanaan jangka menengah. Yang kedua dari macam perencanaan menurut waktu, yaitu perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah biasanya waktunya itu 4 sampai 7 tahun. Perencanaan jangka menengah disusun sebagai penjabaran dari perencanaan jangka panjang. Target atau sasaran dalam rencana jangka menengah sudah lebih jelas dan terukur. Namun untuk pelaksanaan rencana jangka menengah perlu dijabarkan lagi menjadi rencana jangka pendek. Perencanaan jangka menengah ada 2 macam. Pertama, rencana bertahap dan rencana berkelanjutan yang disebut dengan rolling plan. Rencana bertahap maksudnya rencana disusun untuk jangka waktu tertentu, seperti rencana 5 tahun disusun sekali 5 tahun. Setelah selesai 5 tahun baru disusun rencana 5 tahun berikutnya. Sementara rencana berkelanjutan, rencana disusun untuk jangka waktu menengah seperti 5 tahun dan rencana tersebut ditinjau setiap tahun dan disusun lagi rencana 5 tahun berikutnya. Dan yang terakhir yaitu perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek biasanya mempunyai waktu 1 sampai 3 tahun. Rencana jangka pendek merupakan penjabaran dari perencanaan jangka menengah. Maka dari itu penyusunan rencana jangka pendek berpedoman kepada rencana jangka menengah. Karena pada dasarnya rencana jangka pendek merupakan pentahapan dari rencana jangka menengah. Di Indonesia, rencana yang pendek yang banyak dikembangkan adalah perencanaan tahunan yang sering juga disebut rencana operasional. Perencanaan tahunan ini merupakan perencanaan yang dikembangkan secara berulang setiap sesuai dengan tahunan anggaran, yaitu mulai bulan Januari berakhir bulan Desember. Yang kedua yaitu perencanaan menurut wewenang pembuatannya. Menurut Martin, pada tahun 2013 ada 2 jenis perencanaan berdasarkan wewenang dalam pembuatannya. Yang pertama, perencanaan sentralisasi, yaitu suatu perencanaan pendidikan di mana seluruh rencana baik untuk pusat maupun untuk daerah disusun oleh unit organisasi di tingkat pusat, seperti oleh Sekretariat Jenderal Kemendikbud, Inspektorat Jenderal Kemendikbud, Direktorat Jenderal di lingkungan Kemendikbud, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu perencanaan desentralisasi, suatu perencanaan pendidikan untuk suatu daerah, provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, dan sekolah disusun oleh daerah itu sendiri, tidak ditentukan oleh tingkat pusat. Sekianlah presentasi materi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nilnatul Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nilnatul Zahra dengan NIM 202056 akan melanjutkan materi mengenai jenis-jenis perencanaan pendidikan menurut luas jangkauannya. Yang pertama ada perencanaan makro. Perencanaan makro adalah perencanaan yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh, tujuan yang ingin dicapai, dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu pada tingkat nasional.
Tujuan yang harus dicapai negara atau khususnya dalam peningkatan sumber daya manusia adalah pengembangan sistem pendidikan secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, pendidikan harus menghasilkan tenaga kerja yang banyak sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Sedangkan secara kualitatif harus menghasilkan tenaga terampil sesuai dengan bidangnya dan memiliki jiwa Pancasila. Contohnya, perencanaan makro yaitu perencanaan penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi. Yang kedua, ada perencanaan meso. Kebijakan yang telah ditentukan dalam tingkat makro dijabarkan kembali dalam program berskala kecil. Pada tingkat ini, perencanaan ini telah bersifat operasional, disesuaikan dengan unit-unit. Contohnya, perencanaan meso yaitu perencanaan pada tingkat departemen dan direktorat jenderal di pusat. Yang terakhir, ada perencanaan mikro, merupakan penjabaran dari perencanaan tingkat meso. Kekhususan dari lembaga mendapat perhatian, namun tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam merencanakan makro ataupun meso. Contohnya perencanaan mikro yaitu kegiatan belajar mengajar. Jenis perencanaan pendidikan menurut sifatnya. Menurut Matin, pada tahun 2013 halaman 39, perencanaan berdasarkan sifat yang melekat terbagi menjadi dua, yaitu perencanaan kuantitatif dan kualitatif. Perencanaan kuantitatif yaitu jika dalam perencanaan itu target-target yang ingin dicapai ditetapkan secara tegas dalam bentuk jumlahnya. Misalnya, akan meningkatkan jumlah siswa baru di sekolah dasar pada masa depan, akan mengangkat jumlah guru sekolah dasar untuk mencukupi kebutuhan, akan membangun jumlah ruang kelas SMP yang dibutuhkan untuk tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Feby Wahyu Ariska dengan NIM 2024-3 dari kelompok 4 akan membacakan materi selanjutnya, yaitu materi tentang jenis-jenis perencanaan pendidikan menurut objeknya. Menurut objeknya, jenis-jenis perencanaan pendidikan ada dua, yaitu perencanaan rutin dan perencanaan pembangunan. Perencanaan rutin yaitu perencanaan yang bersifat terus-menerus dalam kurun waktu yang paling lama, yaitu 1 tahun. Perencanaan ini mengikuti sektor, subsektor, program kegiatan, jenis penyaluran, dan mata anggaran yang sudah ditentukan. Contohnya perencanaan gaji pegawai, perencanaan pembelajaran, penyusunan kalender pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu perencanaan pembangunan, yaitu perencanaan yang tidak berulang, terkait investasi dan terjangkau antara waktu lama, pendek, dan jangka panjang. Perencanaan pembangunan sering disebut sebagai perencanaan proyek. Contohnya, proyek pembangunan gedung sekolah, proyek pengadaan sarana dan prasarana di sekolah, proyek peningkatan mutu guru SMP, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan melihat jenis-jenis perencanaan pendidikan menurut sektornya. Menurut sektornya, perencanaan pendidikan ada dua, yaitu perencanaan rasional dan perencanaan transaksional. Yang pertama yaitu perencanaan rasional. Perencanaan ini menggunakan teknik-teknik dan prinsip-prinsip berpikir sistematis dan rasional ilmiah. Misalnya perencanaan sektor ekonomi, perencanaan sektor pertanian, termasuk juga perencanaan sektor pendidikan. Sementara perencanaan regional adalah perencanaan yang disusun untuk pengembangan suatu wilayah tertentu yang memadukan berbagai sektor pembangunan. Yang kedua yaitu perencanaan transaksional. Perencanaan ini memiliki jaringan yang kuat untuk menghubungkan antara perencanaan dengan implementasi dari perencanaan dalam suatu program. Baiklah, yang terakhir yaitu materi tentang jenis-jenis perencanaan pendidikan menurut jenjangnya. Menurut jenjangnya ada 3 jenis perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu perencanaan strategis, yaitu berbagai upaya untuk mempersiapkan seperangkat keputusan di masa yang akan datang yang mempengaruhi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi. Yang kedua yaitu perencanaan taktis, yaitu upaya untuk mempersiapkan berbagai keputusan untuk kegiatan-kegiatan jangka pendek, terutama dalam mengalokasikan berbagai sumber yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan. Yang ketiga yaitu perencanaan teknis, yaitu upaya untuk mempersiapkan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan, terutama dalam jangka waktu yang pendek, dan untuk pelaksanaan tugas-tugas yang spesifik dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Baiklah, sekian pembacaan materi dari kelompok 4. Bila ada salah kata atau perbuatan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.